Yang semua, perkenalkan nama saya Siti Hardiana dengan nomor NIM 1818717. Pada siang ini saya akan mempresentasikan hasil proposal KTI saya yang berjudul Uji Aktivitas Antioksidan Dekokta Sabut Kelapa Muda menggunakan metode DPPH. Pada latar belakang terdapat beberapa bagian. Yang pertama, tanaman kelapa. Tanaman kelapa merupakan salah satu jenis tanaman yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, mulai dari batang, daun, hingga buahnya. Karena kemampuan inilah kelapa disebut tree of life. Kelapa muda banyak dikonsumsi karena rasanya yang enak serta memiliki banyak manfaat kesehatan. Mengkonsumsi kelapa bisa secara langsung ataupun melalui produk olahannya, terutama selama pandemi terakhir. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap buah kelapa muda yang dipercaya berguna untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh ini menyebabkan jumlah limbah sabut kelapa muda juga semakin meningkat. Selama ini pemanfaatan limbah sabut kelapa hanya sebagai pupuk tanaman, kerajinan tangan, dan alat-alat rumah tangga seperti kayu dan keset. Padahal, buah kelapa dikenal kaya antioksidan pada bagian daging buah, air kelapa, sabut, hingga produk hasil olahannya yaitu santan kelapa. Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa sabut kelapa muda mengandung senyawa fenolik seperti flavonoid yang mempunyai aktivitas antioksidan penangkal radikal bebas. Golongan flavonoid yang ada pada sabut kelapa salah satunya yaitu antosianin. Antosianin merupakan senyawa metaboloid sekunder yang bertanggung jawab pada warna merah, biru, dan ungu yang dimiliki oleh tumbuhan. Antosianin dapat digunakan sebagai salah satu zat pewarna dari alam. Kadar antosianin yang dimiliki ekstrak metanol sabut kelapa muda berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Anggraini pada tahun 2017 diketahui sebesar 8,34 mg dalam 100 gram. Lalu pada pengujian aktivitas antidiabetik ekstrak serabut kelapa pada tikus Galoristar menunjukkan bahwa ekstrak serabut kelapa mengandung antosianin sebagai antioksidan, sehingga mampu menurunkan kadar glukosa darah dan melindungi sel dari pengaruh buruk radikal bebas untuk memperkecil terjadinya komplikasi diabetes mellitus yang dilakukan oleh Anggraini pada tahun 2022. Selain antosianin, sabut kelapa mengandung senyawa tanin yang berkhasiat untuk mengobati disentri, infeksi mikroba, diare, pendarahan, dan lain-lain. Kadar tanin dari serabut kelapa berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh lisan secara permanganometri menggunakan ekstrak air adalah sebesar 5,62%. Antioksidan. Adanya kandungan antosianin dan tanin pada sabut kelapa membuktikan bahwa limbah sabut kelapa muda berpotensi sebagai sumber antioksidan alami. Hasil penelitian yang berkenaan dengan uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol 70% sabut kelapa yang dilakukan oleh Jauzia pada tahun 2019 menunjukkan nilai IC50 ekstrak sabut kelapa yang diperoleh sebesar 63,95 ppm. Nilai ini termasuk rentang aktivitas antioksidan kuat. Antioksidan berfungsi melawan pengaruh bahaya dari radikal bebas yang terbentuk sebagai hasil metabolisme oksidatif. Metabolisme oksidatif adalah hasil dari reaksi-reaksi kimia dan proses metabolik yang terjadi dalam tubuh. Metode uji aktivitas antioksidan yang sederhana, mudah, dan sensitif dan menggunakan sampel dalam jumlah sedikit serta waktu yang singkat adalah DPPH. DPPH mengandung senyawa 1,1 diphenyl 2-pikril hidrazil yang berwarna ungu larut dalam metanol PE. Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan kulit buah. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4 pada tahun 1995 menyebutkan metode ekstraksi yang cocok untuk sampel berupa bahan keras adalah metode ekstraksi dekota, seperti kulit kayu, akar, batang, kulit buah, dan biji. Dekokta adalah metode ekstraksi dengan cara pemanasan menggunakan pelarut air. Metode ini sangat dekat dengan kebiasaan masyarakat dalam mengelola obat secara tradisional. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa besar kekuatan aktivitas antioksidan dekokta sabut kelapa muda. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kekuatan antioksidan dari dekokta sabut kelapa muda sebagai
salah satu sumber antioksidan. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai kekuatan aktivitas antioksidan dekokta sabut kelapa muda. Metode penelitian. Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari sampai Agustus tahun 2022. Tempat penelitian dilaksanakan di laboratorium LDikti wilayah 10. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan manual, blender, Ayaka nomor 60, timbangan analitik, water bath, labu tentu ukur, gelas kimia, kaca arloji, gelas ukur, spatel, bola isap, batang pengaduk, corong, pipet tentu ukur, tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan spektrofotometer UV vis. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yang pertama limbah sabut kelapa muda yang diperoleh dari daerah Padang Pariaman, serbuk DPPH, metanol PE, aluminium foil, dan Aquades. Prosedur penelitian. Pertama, dilakukan penyiapan sampel. Limbah buah kelapa muda yang diambil sebanyak 3 atau 4 buah, dikupas kulit bagian luarnya atau epikap yang berwarna hijau kurang lebih 5 mm, lalu dibuang. Ambil bagian sabutnya yang berwarna putih atau mesokarp, lalu cuci dengan air mengalir, kemudian ditiriskan sambil dilap dengan kain satu persatu. Setelah itu dapat diiris dan dikering anginkan. Pembuatan serbuk simplicia. Sabut kelapa yang sudah dikering angin tersebut dapat diketahui dari kondisinya saat dipegang seperti kayu kering dan mudah dipatahkan. Sabut yang sudah kering di blender kemudian diayak dengan ayakan mes nomor 60. Pembuatan dekokta sabut kelapa muda. Timbang serbuk simplicia sebanyak 10 gram, lalu masukkan ke dalam gelas kimia. Tambahkan Aquades sebanyak 100 ml, aduk hingga homogen. Setelah suhu air dalam water bath 90 derajat Celcius, maka gelas kimia yang berisi serbuk simplicia dan Aquades dapat dinaikkan. Waktu saat meletakkan sampai 30 menit berikutnya dijadikan sebagai waktu dekokta. Selama waktu dekokta atau perebusan sekali-kali diaduk. Setelah 30 menit, angkat gelas kimia, saring dengan kain flanel melalui corong yang terhubung pada labu ukur 100 ml. Remas kain flanel lalu basahi ampas dengan air hangat. Peras kembali dan perhatikan volume Aquades yang ditambahkan tidak boleh melebihi batas yang terdapat pada labu ukur. Penentuan aktivitas antioksidan dekokta sabut kelapa muda. Pertama, pembuatan larutan DPPH dengan konsentrasi 35 ppm. Yang kedua, pengukuran panjang gelombang serapan maksimum larutan DPPH. Larutan DPPH yang telah dibuat konsentrasi 35 ppm, kemudian dibungkus dengan aluminium foil. Larutan tersebut dimasukkan ke dalam kuvet dan diukur menggunakan spektrofotometer UV vis. Lalu pengukuran aktivitas antioksidan dekokta sabut kelapa muda. Yang pertama, dilakukan pembuatan larutan induk uji dekokta sabut kelapa muda dengan konsentrasi larutan yang diperoleh 1000 ppm. Dari larutan induk yang telah dibuat dengan konsentrasi 1000 ppm dilakukan pembuatan deret larutan uji dekokta sabut kelapa muda dengan konsentrasi 25 ppm, 50 ppm, 75 ppm, 1000 ppm, dan 125 ppm. Yang ketiga, pencampuran DPPH dengan dekokta sabut kelapa muda dan pengukuran absorbansi dengan cara pemipetan 1 mili masing-masing larutan uji ke dalam 5 tabung reaksi yang dibungkus aluminium foil. Lalu masing-masing ditambahkan 1 mili larutan DPPH. Kemudian dikocok hingga homogen dan didiamkan selama 30 menit. Lakukan pengukuran serapan dengan spektrofotometer UV vis. Penentuan aktivitas antioksidan larutan vitamin C. Pada penelitian ini, kekuatan aktivitas
antioksidan dekokta sabut kelapa muda yang diperoleh dibandingkan dengan larutan vitamin C. Lalu dilakukan analisis data, yaitu penentuan aktivitas antioksidan dan penentuan nilai IC50. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.